Federasi Sepak Bola Arab Saudi sambut kedatangan ribuan fans Indonesia. Justin Hubner OTW Indonesia. Rizky Ridho dinilai layak bermain di luar negeri. Pelatih Ipswich Town respon nasib Elkan Bagot. Sintayong tak garansi Faiz akan jadi pilihan utama di timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Federasi Sepak Bola Arab Saudi resmi menjual tiket pertandingan Arab Saudi melawan timnas Indonesia bermain di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi akan menjamu timnas Indonesia di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. SAFF pun membuka denah khusus untuk supporter timnas Indonesia. Menariknya, harga tiket yang dijual ini justru jauh di bawah harga laga kandang timnas Indonesia untuk menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno. Harga termurah yang ditawarkan Federasi Sepak Bola Arab Saudi hanya 15 rial atau setara dengan 41.000. Sementara harga termahal dipatok dengan harga 500 rial atau setara dengan 2 juta. Khusus untuk supporter timnas Indonesia, SAFF menyediakan 3 kategori tiket yang dipatok dengan harga 15 sampai 30 rial atau setara dengan 61 sampai 120.000. Hal ini pun menandakan jika Federasi Sepak Bola Arab Saudi sangat menyambut baik kedatangan ribuan supporter timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Justin Hubner main setengah babak dalam Premier League U21 2024-2025 bersama Wolverhampton. Sayangnya dalam pertandingan itu, Wolves keok 1-3 dari tim tamu Arsenal U21. Hubner menjadi pemain cadangan dalam laga ini. Ia sepertinya membutuhkan adaptasi lagi setelah dipinjamkan ke Sergio Saka. Hubner menggantikan Alpivon pada menit ke-46. Gawang Wolves rontok dengan 3 gol Arsenal di babak kedua. Sebelum kembali ke Wolves, Justin Hubner mampir di IFK Norrköping, namun bukan untuk bermain, namun baru sebatas berlatih bersama. Wolverhampton Wanderers mengirimkan Hubner ke IFK Norrköping setelah menariknya lebih cepat dari masa peminjaman di tim Jepang Sergio Saka. Usai kembali merumput di Wolverhampton U21, Hubner kemungkinan akan langsung berangkat ke Indonesia, mengingat para pemain dijadwalkan berkumpul pada 29 Agustus. Meski Hubner tak akan bermain di laga melawan Arab Saudi, Hubner tetap akan dibawa untuk menganalisa pertandingan. Seperti yang diketahui, Rizky Ridho merupakan salah satu pemain langganan timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Rizky Ridho sudah menjadi bagian dari pasukan Sintayong sejak memasuki timnas U19 Indonesia pada 2020. Saat itu, pemain yang saat ini menjadi kapten Persija Jakarta itu dipanggil untuk persiapan Piala Dunia U20 2021 di Indonesia. Meski Piala Dunia U20 2021 batal digelar, pemain 22 tahun tersebut kemudian selalu mendapatkan kesempatan tampil bersama timnas Indonesia senior di era Sintayong. Pelatih fisik timnas Indonesia Sofi Imam Faizal menyebut bahwa Rizky Ridho merupakan salah satu nama yang menjadi bukti hasil didikan Sintayong. Sofi menyatakan bahwa Sintayong adalah sosok yang sangat detail dalam persiapan sebuah tim. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu tak ragu untuk cerewet kepada anak asuhnya. Hasilnya, banyak pemain didikannya yang mampu terus meningkatkan kemampuan bersama timnas Indonesia. Filosofinya begitu, yang paling simpel, dia paling detail, cerewet juga, sangat perhatian. Apa yang dilakukan beliau itu banyak pemain yang kemudian bisa berkembang, ujar Sofi Imam. Sofi juga menyinggung sosok Rizky Ridho yang mengalami perkembangan luar biasa selama berada di timnas Indonesia. Ex-pelatih fisik Persis Solo tersebut sudah pernah mendampingi karir Rizky Ridho saat masih di timnas Indonesia U19. Dirinya sudah melihat bahwa pemain asal Surabaya itu sudah berkembang selama 4 tahun berkarir. Ex-pelatih Sabah FC tersebut menganggap Rizky Ridho jadi pemain bertahan paling komplit di Indonesia saat ini. Sofi menganggap sikap Rizky Ridho patut diteladani para pemain lainnya. Pasalnya, Rizky Ridho selalu belajar dari para seniornya. Hadirnya sosok berpengalaman seperti Jordi Amat menjadi kesempatan bagi Rizky Ridho untuk bisa mencuri ilmu sebanyak-banyaknya. Kini, Rizky Ridho dianggap Sofi memiliki umpan lambung dengan akurasi setara yang biasa dilepas oleh Jordi Amat.
Karena itu, Rizky Ridho dipandang sudah pantas untuk berkarir di luar negeri seperti banyak rekan setimnya di timnas Indonesia. Ridho suka belajar terus, saya sangat setuju dia ke luar negeri, bisa ke Jepang atau Korea. Saya tahu umpan jauh Rizky Ridho sama seperti Jordi Amat. Saya tahu karena dia sering belajar dari Jordi Amat. Dalam hal kualitas, sekarang hampir menjadi stopper terbaik kita. Umur masih muda, usaha tinggi. Jelas pelatih fisik timnas Indonesia tersebut. Kabar menarik datang dari penjaga gawang timnas Indonesia Hernando Ari. Ya, Hernando Ari bikin pengakuan jujur soal statusnya di skuad Garuda seiring dengan kedatangan Martin Paes. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September mendatang. Jelang kualifikasi ini, PSSI telah memberikan kabar baik dengan hadirnya Martin Paes dalam skuad. Setelah terganjal restu FIFA sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir April lalu, Paes akhirnya dipastikan bisa mulai mewakili timnas Indonesia pada September ini. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 18 Agustus lalu, namun debutnya baru bisa dilakoni di laga kontra Australia. Hernando Ari dipastikan akan tetap dipanggil dan bermain pada pertandingan kontra Arab Saudi. Namun, sang penjaga gawang berusia 22 tahun tersebut telah mengonfirmasi bahwa dirinya justru ingin fokus bersama Persebaya Surabaya pada tahun ini. Hal ini disampaikan olehnya dalam konferensi pers setelah laga kontra Barito Putra pada Jumat kemarin. Hernando mengaku ingin membawa Persebaya Surabaya untuk meraih gelar juara Liga 1, sebab di timnas Indonesia sudah ada Martin Paes. Pengen sih liburan, tapi apapun itu demi karir saya. Peluang apapun saya ambil, dan saya selalu jaga diri saya sendiri. Saya sebenarnya tahun ini ingin fokus ke Persebaya, karena saya ingin memberikan gelar juara dengan pemain-pemain yang ada. Saya percaya dan sekarang saatnya saya bisa membagi fokus saya. Karena di timnas sekarang mungkin ada Paes yang datang, bisa saling support, saling menutupi, ujar Hernando Ari. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kebutuhan untuk membiayai timnas Indonesia. Ya, setiap tahunnya PSSI memerlukan 500-800 miliar untuk kegiatan skuad Garuda di semua level. Nominal itu untuk timnas Indonesia baik putra dan putri, dan untuk kelompok umur, dananya digunakan untuk persiapan sampai operasional. Seperti yang diketahui, PSSI baru saja mendapatkan 80 miliar dari Bank Mandiri yang notabene Menteri BUMN-nya adalah Erick Thohir. Kerjasama itu dilakukan dengan PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Erick Thohir menyatakan anggaran 50-800 miliar itu khusus untuk timnas Indonesia. Artinya untuk yang lainnya termasuk kompetisi, PSSI kemungkinan bisa menghabiskan 1 triliun. Memang tadi kita memerlukan dana. Saya pernah sampaikan kalau kita mau cukup disegani dan persiapannya juga jangka panjang, kita butuh dana 500-800 miliar per tahun. Ini di luar kompetisi dan lain-lain. Ini masih berfokus ke timnas Indonesia, makanya kita coba cari dana, ujar Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan Martin Paes tak akan terus mengawal gawang timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Paes yang sudah dinaturalisasi sejak 30 April 2024 akhirnya mendapatkan kepastian bisa membela timnas Indonesia. Keberadaan Paes pun diprediksi bisa mendominasi posisi di bawah mister gawang skuad Garuda. Meski begitu, Sintayong tak berpikir demikian. Menurutnya, Paes bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Namun pelatih asal Korea Selatan itu memiliki cara pandang lain. Walaupun Martin datang, tidak bisa dijamin 100% dia yang akan bermain terus-terusan. Memang pasti akan menjadi kekuatan yang baik bagi timnas kita, tapi ini sama saja ada persaingan. Mau Nando, mau Nadeo, siapapun itu harus bersaing yang baik dan setiap harinya akan berubah dan akan melihat kondisi. Pemain terbaik siapa, dia yang akan bermain, ujar Sintayong. Saat ini, Hernando merupakan kiper langganan timnas Indonesia. Pemain asal Semarang itu sudah memiliki 13 cap bersama timnas senior. Salah satu pilar Persebaya Surabaya itu menggeser posisi Nadeo Argawinata yang sebelumnya kerap berdiri sebagai pengawal gawang Indonesia.
Pelatih tim nasional Indonesia U17 Nova Arianto memastikan akan langsung dampingi Sintayong lagi untuk menangani skuad Garuda. Hal itu akan dilakukan usai duel timnas Indonesia U17 versus timnas India U17 dalam laga uji coba. Sebagaimana diketahui, Nova Arianto sampai saat ini masih berstatus sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Selain itu, dia juga dipercaya menjabat pelatih timnas Indonesia U17. Saat ini, pelatih berusia 44 tahun itu sedang mempersiapkan timnas Indonesia U17 pada pemusatan latihan di Bali. Terdekat, skuad Garuda Asia akan menjalani laga uji coba kontra India pada 25 Agustus dan 27 Agustus 2024. Laga uji coba kontra India menjadi agenda terakhir TC skuad Garuda Asia di Bali. Setelah itu baru Nova akan menjalani tugasnya bersama timnas Indonesia senior yang akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ia rencananya di tanggal 29 Agustus ke Jakarta. Singkat Nova Arianto. Secara mengejutkan, manajer Blackpool, Nate Ridley, hengkang dari jabatannya hanya setelah 2 pertandingan di Ligue 1. Nama pemain timnas Indonesia Elkan Bagot pun terseret karena pemain Ipswich Town ini tengah dipinjamkan ke Blackpool untuk 1 musim. Hasil minor dialami oleh Elkan Bagot CS dengan 2 kekalahan beruntun. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna pun khawatir dengan posisi Elkan Bagot yang terancam terpinggirkan oleh manajer baru Blackpool nanti. Apalagi tujuan Kieran McKenna meminjamkan Elkan Bagot adalah demi mendapatkan menit bermain sebanyak-banyaknya yang tak bisa dia berikan di Ipswich Town. Kieran McKenna mengakui Elkan Bagot benar-benar memanfaatkan peluang ketika dia dipinjamkan ke berbagai klub. Bahkan McKenna sengaja memberikan klausul kontrak di mana Elkan Bagot bisa kembali ditarik pada bursa transfer musim dingin nanti dari Blackpool. Hal ini dia lakukan karena Elkan Bagot sempat memiliki masa pramusim yang bagus dengan klub yang baru mendapatkan promosi di Liga Inggris ini. Ini hal yang positif bagi para pemain mendapatkan kesempatan untuk dipinjamkan dan mendapatkan pengalaman. Elkan berhasil memanfaatkan peluang untuk pergi dan menambah banyak pengalaman dan menambah menit bermain. Dia memiliki masa pramusim yang sangat bagus bersama kami. Dia memiliki penampilan yang sangat baik. Tapi kita tahu dengan bek tengah muda, hal paling penting yang bisa didapatkan adalah mendapatkan menit bermain yang bagus dan mengambil banyak pengalaman dari itu, ujar Kieran McKenna. Pergantian pelatih pun menjadi sorotan bagi Kieran McKenna karena dengan pelatih anyar, posisi Elkan Bagot bisa tersisihkan kapan saja. Tapi dia memastikan Elkan Bagot bisa membuktikan kualitasnya dengan layak bermain dengan siapapun pelatihnya nanti. Kecewa tentu saja, apalagi dengan mendengar ada pergantian manajer di sana yang terlalu cepat. Elkan memiliki komitmen yang kuat dan menjadi pemain versatile. Dia bekerja dengan baik untuk menjadi pemain pinjaman yang sukses, jelas Kieran McKenna.